Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Aji Pramudito, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini kita masuk ke video selanjutnya, yaitu adalah apa langkah saya setelah Anda tadi mendengar semua video di yang sebelumnya tentang siklus seorang dokter dan sebagainya, sudah direnungkan kan? Nah, sekarang setelah mengetahui semua dari cerita-cerita 1, 2, 3 tadi, terus apa langkah saya ini? Apa yang harus saya lakukan? Nah, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama nih, merubah pola pikir ya. Nomor satu, merubah pola pikir dulu. Pola pikir itu sangat krusial ya untuk fondasi kita untuk berpikir bahwa yang kita lakukan selama ini tuh harus dirubah caranya. Cara berpikir, cara menyimpan uang dan sebagainya itu harus dirubah. Kenapa? Karena kita terbiasa berpikir linear atau selalu berada dalam zona nyaman kita. Misalnya kita punya uang 10 punya gaji 5 juta misalnya gitu. Di sini menimbang tuh ngerasa ya udah sini menimbang aman gitu misalnya. Tidak ada apa-apa nih kayak gitu. Padahal itu nanti kita akan breakdown ya apakah itu benar atau tidak. Maka kita akan melakukan terobosan dengan keluar dari zona nyaman yang biasa kita lakukan. Nah, ini yang bisa kita lakukan apa? Ya tadi waktu awal-awal dulu kita juga punya uang langsung disimpan, punya uang disimpan, punya uang disimpan. Nah, terus untuk berubah pola pikirnya kita harus tahu namanya pendapatan atau income. Income itu atau pendapatan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah active income. Active income adalah dihasilkan ketika kita bekerja. Jadi kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat duit. Ora obah, ora mama. Ini dokter rata-rata seperti itu kan. Kalau nggak kerja ya nggak dapat duit. Gitu ya. Kalau nggak praktek ya nggak ada pemasukan. Seperti itu. Yang kedua adalah passive income. Dihasilkan tanpa kita bekerja. Passive income itu tadi punya usaha, ketika usahanya menghasilkan tanpa kita terlibat di dalamnya, kita mendapatkan pendapatan. Jadi tanpa kita praktek pun ada pendapatan masuk. Itu namanya passive income. Yang ketiga adalah capital gain atau kenaikan harta kita atau portofolio kita. Maksudnya contohnya yang paling simpel adalah tanah misalnya. Udah nabung dapat duit cukup untuk membeli tanah atau rumah. Rumah dibeli dengan harga misalnya 1M. Tanpa kita apa-apakan, kita tidur, kita slow aja, nggak kita lupakan sejenak, dalam 5 tahun jadi 2M. Maka tanpa ngapa-ngapain, kita hanya tidur, itu dari 1M dapat 2M, sehingga kita ada untung 1 miliar. Contohnya seperti itu, namanya kenaikan harta atau capital gain. Atau portofolio itu nanti misalnya kita beli saham usaha tertentu, misalnya saham bank A di harga 200 perak per lembar. Terus 5 tahun kemudian jadi 1000. Nah, itu kenaikannya kan gede. Nah, itu namanya portofolio atau capital gain. Investasi yang paling menghasilkan adalah leher ke atas. Jadi dari semua ini merubah pola pikir itu penting. Kenapa? Investasi yang awal yang paling menghasilkan adalah leher ke atas. Otak dan pola pikir. Setelah punya pengetahuan, barulah mencari investasi yang aman dan menguntungkan dan menghasilkan capital gain, portfolio income, dan passive income. Jadi, selamat buat yang sudah memiliki video ini. Mudah-mudahan sebagai jalan pembuka buat semuanya untuk berpikir dan juga melakukan strategi apa yang cocok kira-kira untuk saya nih, untuk pribadi masing-masing. Kan tentunya tidak semua orang akan sama dengan apa yang saya jelaskan ini. Karena nanti ada berbagai macam variasi untuk investasi dan juga untuk di masa pensiunnya mau pakai cara apa, itu ada berbagai macam cara. Ada yang low risk, ada yang moderate, ada yang high risk. Itu tergantung portofolio Anda sendiri. Nanti akan dijelaskan di video-video terakhir. Tapi harus hatamkan video-video ini dulu ya. Tapi itu terserah Anda nanti. Saya tidak memaksa harus pakai cara A, cara B, cara C, enggak. Karena itu semua tergantung daripada pola kehidupan Anda sendiri dan Anda pilih sendiri nanti. Saya hanya memberikan gambaran kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini, kalau seperti ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai, setelah merubah pola pikirnya sudah oke, saya sudah tahu nih ada active income, passive income, capital gain. Kemudian kita harus punya namanya rencana. Bagaimana perencanaan saya untuk bisa membuat passive income atau capital gain, ini apa perencanaan saya. Sehingga langkah kedua adalah setelah merubah pola pikir, mempunyai rencana, goals, dan impian. Jadi punya impian, misalnya saya pengen punya passive income segini juta misalnya. Saya pengen punya A, saya pengen punya B, saya pengen punya passive income segini. Nah, gitu-gitu. Kenapa harus punya goals dan impian? Ini dari studi Harvard tahun 1979 di kelas MBA ya. Beliau mengkelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi ada sekelompok 1, 2, 3. Sebanyak
84% tidak menuliskan tujuan mereka. Jadi dikasih tujuan nih, coba tujuan apa yang ingin kamu raih di beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan misalnya. Itu ketika dosennya meminta, kelompok satu itu tidak menulis tujuan mereka. Jadi kayak ya udah gampang lah, itu kayak apaan sih nih, kayak gitu. 84% tidak menulis apapun ya. Kemudian kelompok 2 sebanyak 13% itu menulis tujuan tapi belum punya plan. Tujuannya doang, saya pengen pensiun 60 tahun misalnya gitu. Saya pengen pensiun 50 tahun, saya pengen punya uang di usia 60 itu X miliar misalnya kayak gitu. Atau saya pengen punya rumah sakit di umur segini. Nah, itu cuman punya tujuan tapi plannya nggak ada nih. Strateginya gimana dia nggak punya. Sebanyak 13%. Dan kelompok ketiga cuman 3% doang ini orangnya sudah menulis tujuan dan punya plan. Caranya gimana ya kira-kira gini. Jadi 3% dari seluruh mahasiswa MBA ini menulis tujuan dan punya plannya seperti apa. Ternyata setelah diteliti 10 tahun kemudian dilakukan survei ulang di Harvard ini, 10 tahun kemudian didapatkan bahwa ternyata kelompok 2 ini yang 13% ini memiliki 2 kali lipat lebih kaya daripada kelompok 1. Daripada yang tidak ngapa-ngapain, nggak punya tujuan, nggak nulis apapun, itu ternyata 2 kali lipat lebih kaya daripada yang menulis tujuan tapi belum punya plan. Dan mengejutkannya lagi adalah kelompok 3 itu ternyata 10 kali lipat lebih kaya dibandingkan 97% teman lainnya. Jadi yang 3% tadi ternyata 10% lebih kaya dibandingkan dengan semua yang ada di ruangan itu. Nah, dari sini sudah jelaskan bahwa punya impian dan tidak punya plan tidak cukup. Serius punya impian dan punya plan. Maka dari itu di sini adalah kita membuat impian dan membuat plan. Video ini dikhususkan salah satunya adalah membuat impian dan plannya bagaimana. Maka dari itu nanti setelah menyelesaikan seluruh video ini, kemudian Anda putuskan investasi yang cocok atau cara strategi Anda yang cocok dengan Anda. Ambil kertas, tulis tujuannya dengan plannya. Misalnya 2 tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, pensiun umur berapa, punya berapa, dan sebagainya. Tulis di situ di buku. Kalau saya biasanya buku khusus ya, buku tulis itu. Nanti ketika down, namanya kehidupan itu panjang kan ya, dari umur 25 misalnya, saat ini Anda yang nonton masih di bawah 30 tahun misalnya, atau di bawah 50 tahun lah. Buat yang masih muda-muda itu kan kalau ke umur 60 kan sangat-sangat panjang sekali, bener nggak? Masih panjang sekali. Nah, kehidupan itu tidak mesti sama dengan apa yang kita pikirkan, sehingga bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Seperti itu kehidupan, tidak ada yang rata gitu. Selama saya hidup juga enggak ya, pasti naik turunnya luar biasa. Nah, kenapa harus menulis seperti ini? Karena ketika Anda down, ketika Anda turun, buka kembali bukunya, lihat lagi apa tujuan hidup kamu di situ, sehingga itu menjadi penyemangat hidup kamu untuk naik lagi. Pas down lagi, buka lagi bukunya, apa sebenarnya tujuan hidup kamu, sehingga kamu tidak kehilangan arah dalam kehidupan. Jadi fungsinya untuk membuat kamu tuh mempresisikan rencana kamu tuh apa, goalsnya kamu apa. Ketika turun, buka bukunya, lihat lagi rencanamu apa sebenarnya. Ada rencana jangka pendek, sedang, dan panjang. Kamu harus punya semua itu untuk sebagai peta untuk kehidupanmu dalam mengarungi kehidupan ini. Panjang, 30 tahun sampai umur 60 tahun ya. Dari umur misalnya 30 ke 30 tahun ke 30 tahun ke 60 tahun itu lama sekali teman-teman. Oke, ini adalah video-video tentang rencana goals dan juga tadi merubah pola pikir. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang alokasi aset dan itu lebih terperinci. Pada prinsipnya Anda harus bisa memahami dulu 2 video sebelum ini, sebelum masuk ke berikutnya, terutama goals, impian, dan juga perubahan mindset ini, untuk bisa memahami video selanjutnya ini. Oke, nanti kita akan diskusi tentang ini, presentasi alokasi aset dan financial planner. Sehingga sampai ketemu di video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.